Cek 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 cek.
Cek cek. Suara saya masuk nggak? Masuk, Pak. Oke. Oke. Kita mulai ya. Silahkan on cam dulu supaya saya bisa screenshot buat evidence perkuliahan. Oke, nah, sambil nunggu yang lain ya. Nah, Argun, Fatur, Raihan, Raisa, Renaldi. Ini yang lain pada kemana ya? Oke, saya screen. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabarnya teman-teman? Semuanya sehat ya? Eh, Gimana kuliah? Sampai di ini kan udah setengah semester lebih ya. Ada masalah nggak? Atau banyak masalahnya? Gimana? Siapa dulu nih? Coba tanya. Nah, Fatur, gimana Fatur? Fatur, cek. Belum ya? Siapa ya? Fauzi Ishak. Iya, Pak. Gimana kuliah? Alhamdulillah lancar-lancar, Pak. Lancar? Ada masalah? Paling tugas, Pak, banyak. Tugas mah standar ya. Tugas terlalu banyak apa? Kurang? Banyak kan tugas? Lebih dari cukup, Pak. Udah cukup ya. Oke. Farhan gimana Farhan? Tuh Farhan. Ada nih Farhan nih. Gifar, Aman, Pak. aman? Oke. Ya, paling Kamu tugas lagi itu, di Pak. mana? Banyak yang tugas, Pak. Kamu lagi di mana? Di rumah, Pak. Oh, di rumah. Oke, jadi seperti biasa, saya akan sampaikan pointer utama untuk live session ya. Jadi bahan tutorial itu sudah bisa dilihat di NetAcad semuanya. Cuma memang saya nggak ngupload keseluruhan lab dan class activity ya, karena memang di Cisco sendiri itu selalu ada update. Jadi saya nggak bisa upload semuanya, jadi harus dicek dulu.
Itu yang kedua, pekan ini kita akan masuk ke modul 11-13 untuk IP addressing. Jadi IP addressing itu termasuk salah satu core konten dari networking ya. Jadi inti dari core of the core lah ya. Kalau yang bilang sekarang ya. Jadi intinya networking itu di IP, di IP. Salah satunya. Kemudian ini kita akan sampai tanggal 17 April. Jadi untuk modul ada 2 modul ya. 3 modul, sorry 3 modul untuk chapter keempat ini. Jadi IP address itu ada IP versi 4 dan IP versi 6. Kalau IP versi 4 pekan depan kita bahas IP versi 6 sampai plus ICMP ya untuk ICMP dan versi 4 dan versi 6 ya, ada 2 pekan depan. Kemudian pekan depannya lagi kita akan bahas network application itu ke transport layer ya, ke transport layer. Plus ada juga nanti tentang ini application, application, jadi application layer. Kemudian di awal April nanti kita akan bahas tentang modul terakhir, yaitu security. Jadi basic fundamental dari network security plus untuk pembahasan small networks. Jadi small networks itu ada troubleshootingnya LAN, pokoknya LAN ya. Nanti kalau di perkuliahan routing switching itu bukan small networks ya, tapi namanya campus networks. Jadi campus networks itu ada routernya. Kalau di sini kita masih belum mempergunakan router terlalu banyak ya. Cuma sebagai ini aja penghubung atau gateway. Nah, sesuai jadwal, kita akan selesai di 8 Mei. Jadi 8 Mei itu kita akan selesai seluruh perkuliahan. Saya kasih waktu extend 1 pekan lagi setelah 8 Mei, yaitu sampai tanggal berapa ya? Oh ya, 10 sampai 15 Mei. Nah, 10 sampai 15 Mei. Jadi tanggal 15 Mei itu seluruh exam itu harus selesai. Seluruh exam chapter ya. Tanggal 15 Mei seluruh exam chapter sudah harus selesai. Nah, ini sudah saya buka examnya. Jadi kalau teman-teman mau ngulang, nanti saya akan cek lagi ya. Barangkali ada yang belum kebuka. Exam misalnya untuk modul 1-3. Ini kan ada examnya ya. Basic Network Connectivity. Kemudian modul 4-7. Ethernet Concept. Kemudian ada 8-10. Ini Communicating Between Networks. Ini belum saya buka. Nanti cek lagi, harusnya sudah bisa diakses sampai tanggal 14 Mei. Nah, 14 Mei itu akan close. Jadi kalau sudah di close, tidak bisa dibuka lagi. Nah, di close, karena kenapa nggak bisa dibuka lagi? Karena pekan depannya yaitu sekitar tanggal 17 ya. Tanggal 17, jadi saya butuh waktu untuk kompiler nilai sekitar tanggal 17 Mei itu kita akan melakukan final exam dan practice final exam. Jadi final exam ya. Jadi final exam, kemudian itu 17 Mei, 17 sampai 22 Mei. Itu waktunya bersamaan dengan final skills exam. Ini kayaknya ada yang keliru ya. Nggak apa-apa, biarin aja. Itu final skill. Harusnya sama aja. Jadi pekan depannya ya. Jadi 17 sampai 22 Mei. 17 sampai 22 Mei waktunya. Satu pekan itu saya kosongin buat review. Itu ya. Jadi untuk untuk review agenda
Ini kira-kira ada yang berpotongan dengan hari libur nggak? Kalau Lebaran tanggal berapa ya? Ada yang tahu? 12-13, benar ya? Ya, Pak. Nah, 12-13. Ada yang berpotongan nggak kira-kira 12-13? Nggak ya, udah cocok ya. Jadi 1 pekan libur itu pas Lebaran. 1 pekan libur pas Lebaran. Ya benar ya, 12-13. Cocok berarti jadwalnya. Nggak ada masalah. Berarti setelah Lebaran, tanggal 17 kita final exam dan skill final exam. Sekali lagi gini teman-teman, untuk chapter exam silakan pakai tutorial yang ada, tapi saya sarankan teman-teman belajar waktu ngerjain examnya. Jadi baca cheatnya itu sebelum ngerjain exam. Waktu teman-teman ngerjain exam, sebaiknya nggak buka cheat. Kenapa? Karena di final exam itu pertanyaannya satu, itu nggak akan bisa di searching karena dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia itu custom made by instructor. Jadi setiap instructor harus bikin. Termasuk juga terkait dengan, jadi kalau teman-teman terlalu banyak baca cheat exam itu akan bingung nantinya. Karena bahasanya beda ya. Karena kalau di kita bahasa Indonesia itu sebenarnya, jadi yang aneh gini teman-teman. Di semester sebelumnya, ketika mengerjakan chapter exam bahasa Inggris, nilainya itu 100. Tapi ketika mengerjakan final exam bahasa Indonesia, nilainya 30, 40, 50. Padahal secara level kesulitan, itu di bawahnya. Jadi pas sengaja kita turunin. Nggak sesulit chapter exam, final exam itu justru lebih mudah. Karena soalnya lebih banyak, jadi skala kesulitannya lebih di bawahnya. Nah, kemudian yang kedua, tentang class activity. Jadi sebisa mungkin kelas activity itu tolong dikerjakan sebaik-baiknya. Ya saya ngerti lah tugas banyak ya. Tugas banyak. Jadi saya batasi tugasnya cuma 1, praktikum cuma 1 setiap pekan. Jadi nggak banyak. Nah, khusus yang paling penting itu adalah lab activity. Jadi kalau kelas activity yang teman-teman ngerjain itu nilai udah masuk, nggak ada masalah. Nilai masih masuk. Nah, yang penting kerjain, submit. Nah, tapi kalau lab activity itu nilainya masuk, nilai yang ada di dalam sistem itu yang masuk. 1. Yang kedua, profilnya dicek oleh sistem. Kalau profilnya nggak sesuai, nilainya pasti 0. Gitu ya. Jadi jangan kaget ketika misalkan dikompiler di akhir, ternyata sistem direject oleh sistem. Kenapa? 1. Yang disubmit nggak sama dengan user profile-nya. Jadi dinolin sama sistem. Walaupun nilainya di paket tracer 100. Gitu. Itu, jadi hati-hati karena lab activity itu nilainya berapa persen ya? Saya lupa. 30% ya? 30%. Lab itu 30%. Assessment 1, exam 20%, final exam 20%, skill final exam 20%, tugas 10%, praktikum activity 30%. Itu gede banget nilainya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ada yang perlu didiskusikan tentang jadwal perkuliahan? Cocok ya, nggak ada masalah? Oke, kalau clear kita akan lanjutkan dengan sedikit pointer utama tentang IP address. Jadi untuk IP address itu seperti saya sampaikan di awal, ini kan core of the core dari networking ya. Jadi tolong diperhatikan tentang IP address-nya. Ini saya akan skip yang nggak terlalu penting ya. Saya akan skip. Nah, yang penting di IP itu sebetulnya adalah pertama metode untuk komunikasinya. Jadi apakah dia pakai
unicast, broadcast, atau multicast. Yang penting itu. Yang kedua, yang lebih penting lagi adalah network segmentation-nya, yaitu pada subnetting. Karena banyak yang fail ya di subnetting, atau banyak yang bingung ketika masuk subnetting. Nah, untuk di IP versi 4 ini, kita masih akan menggunakan prefix yang normal. Nanti akan ada pembahasan VLSM atau variable subnetting, subnetting yang nggak pakai prefix standar. Itu nanti akan ada pembahasan, tapi mungkin nggak terlalu dalam ya. Kalau mau yang lebih lengkap di tutorial nanti ada. Oke. Jadi untuk standar IP versi 4 yang normal, itu dia akan menggunakan 32 bit dibagi menjadi 4 oktet ya. Satu oktet itu ada 8 bit. Jadi 8 kali 8 kali 4 ya. Nah, normalnya kita akan menggunakan prefix 24. Ketika kita menggunakan prefix 24, maka di sini kita bisa lihat kalau host portion ya, itu ada di paling belakang. Itu prefix 24. Jadi ini kan 8. Ini 8. Kan? Ini 8 bit. Itu prefix 24. Kalau menggunakan prefix 16 berarti host portion-nya atau alamat kliennya itu ada 16. Nah, network-nya, kalau network portion itu apa? Network portion itu ada alamat network-nya. Bagian network ada bagian klien. Jadi itu memisahkan. Jadi gampangnya kalau kita punya di asrama tuh, ada kan alamat gedung, ada alamat kamar. Nah, ada alamat gedung, ada alamat kamar. Kalau misalkan satu kamar satu orang, ya berarti satu kamar itu melambangkan kliennya, gedung melambangkan network. Jadi pembagiannya aja. Nah, jangan bingung dengan angka dengan 8 ini ya. 8 itu melambangkan bitnya. 8 itu melambangkan bitnya. Kemudian, nah di sini subnet masking yang paling penting fungsinya itu adalah untuk membedakan antara mana alamat network dan mana alamat klien. Ya, jadi fungsi masking, fungsi subnet masking itu sebetulnya adalah itu. Nah, itu nggak usah dipakai masking, kan udah jelas tuh. Ya jelas kalau prefixnya standar. Jelas kalau prefixnya standar ya. Ini kan prefix standar tuh. Prefix saya masuk prefix itu ini ya, ini disebut sebagai prefix. Nah, jadi kalau kita punya IP misalkan x kemudian /24, nah ini disebut prefix itu adalah ini. Nah, prefix itu melambangkan subnet masking. Kalau standar masking, subnet masking nggak terlalu berpengaruh, nggak dikasih pun kita udah ngerti. Tapi kalau tidak menggunakan yang standar, misalnya kita menggunakan prefix 20. Prefix 20 tuh. Nah, kalau prefix 20 gimana tuh? Kalau prefix 20 berarti gampangnya gini. Jumlah bit satunya 20. Jumlah bit satunya 20. Berarti gimana tuh nulisnya? Nah, ini kan sama ya. Kalau ya, ini kan tetap sama ya. 1111 titik. 1111 titik. Nah, ini 16 ya. 1 2 3 4. Sisanya gimana? 0. 0 0 0. Nah, belakangnya lagi ada 0 0 0 0 0 0 0 0. Nah, ini bedanya di sini nih. Cuma bit satunya 20, kalau prefix 20. Nah, itu gampang ya. Ya, seperti itu. Nah, berpengaruh nggak? Oh, berpengaruh itu. Misalnya gini nih, kalau kita lihat dari sini nih, host portion, kita akan menghasilkan
alamat klien yang berbeda. Maksudkan alamat klien dengan alamat network yang berbeda. Ketika prefixnya nggak standar. Nah, itu harus hati-hati di situ. Oke. Nah, ini sebuah prefix. Jadi prefix itu ada yang standar, yang biasa kita pakai itu yang 3 ini ya. Ini yang standar. Nah, kenapa menggunakan prefix? Untuk menghasilkan salah satunya adalah untuk menghasilkan alamat yang kita butuhkan. Menghasilkan alamat yang kita butuhkan. Misal, kita di dalam satu lab tuh, lab komputer di FIT. Misalnya komputernya itu cuma katakanlah 20 lah ya, komputernya 20. Kalau misalkan kita berikan masing-masing komputer itu prefix 24, itu nggak kepake. Kenapa nggak kepake? Karena yang dibutuhkan cuma 20. Lalu sisanya gimana? Sisanya kebuang. Nah, jadi kita harus menggunakan kalau jumlah usernya sedikit kita sesuaikan. Kalau jumlah usernya banyak kita sesuaikan juga. Nah, bisa juga misalnya kita di kampus yang di FIT tuh, bukan di FIT, di kampus TLU. Kita mau satu gedung itu satu network. Bisa nggak? Bisa. Tapi nggak bisa menggunakan /24. Karena rata-rata penghuni dalam satu gedung itu rata-rata itu biasanya sekitar di hari normal, kalau nggak pandemi ya, itu kira-kira 1000-an. 700 lah ya, 700-an setiap hari ya. 700-an. Berarti kita bisa pakai prefix berapa? Kalau kita gunakan prefix 24, misalnya, cuma 254 kan? Cuma 254 user. Nah, jadi kita harus pakai prefix 16. Udah. Demikian pula dengan yang di bawahnya. Nah, kalau misalkan prefix 25 itu berarti sekitar prefix 25 itu 128 ya. Kalau 26 itu 64, ini 32, ini 16, 8, ini 4. Oke ya. Jangan lupa jumlah Halo, Pak. Mohon maaf Pak, suaranya gemit Pak. Oke. Sorry ya. Udah masuk ya? Sudah, Pak. Oke. Sudah Pak. Oke. Kemudian yang berikutnya alamat terakhir di prefix 254 itu adalah prefix 24 itu titik 254. Nah, 254 itu juga nggak bisa dipakai. Bukan 254, lebih tepatnya adalah 255. Kalau 254 masih bisa dipakai. 255 ya. 255 nggak bisa dipakai karena digunakan untuk alamat broadcast. Nah, jadi setiap address bloknya itu ujung dan ujung nggak bisa dipakai karena awalnya dipakai untuk network, akhirnya dipakai untuk dipakai untuk broadcast. Oke, nah ini untuk mekanisme perhitungannya ya. Jadi kita bisa menggunakan proses ending namanya, proses end. Jadi antara alamat IP dan subnetnya kita lakukan proses end untuk mendapatkan alamat network. Semuanya bisa ya, end untuk melakukan end, misalnya gampang.
kemudian video saya skip. Nah, ini alamat network, host, dan broadcast. Nah, alamat, misalnya kita tadi sudah saya jelasin ya, ketika kita menggunakan prefix 24, untuk alamat network ya, itu pasti 0. Nah, dalam hal ini, misalnya dia menggunakan 10.0 ya, 10.0 di subnet 10 berarti ya, 10.0. Kemudian yang disebut sebagai alamat network itu adalah ketika di host portionnya itu 0 semua. Kalau host portionnya 0, berarti ini alamat network. Kemudian alamat pertamanya berapa? Alamat pertamanya adalah IP pertama yang ada di blok itu. Ya, kita tambahin 1 aja, berarti 10.1. Alamat broadcast-nya gimana? Alamat broadcast adalah alamat yang alamat terakhir yang ada di blok itu. Kalau alamat terakhir berarti kan 255 ya, 10.255. Atau kalau kita mau buat dalam bit, berarti semuanya 1. Ya, kalau alamat network semua 0, kalau alamat broadcast semuanya 1. Nah, alamat terakhirnya gimana? Ya kurangin aja alamat broadcast, kurangi 1. Kurangi 1 kan, jadinya ini 254. Alamat terakhir yang bisa dipakai. Itu ya. Nah, ini contohnya untuk unicast. Jadi komunikasi unicast itu adalah 1 ke 1 ya. Jadi misalkan di sini dari 1641 yang ngirim paket printer ke ngeprint ya, print jaringan ke 4253. Itu 1 ke 1. Broadcast itu berarti pengiriman dari 1 ke semua yang ada di network itu. Yang ada di network itu. Kalau dikatakan yang ada di network itu berarti semua yang ada di bawah router. Oke. Itu ya. Jadi broadcast itu pembatas dari broadcast itu adalah router. Misalnya di sini kita punya satu jaringan lagi tuh. Ada switch lagi nih. Nah, ketika misalnya 1641 mengirimkan pesan broadcast, yang menerima itu tetap saja cuma ini. Karena itu yang ada di dalam jaringan dia. Sementara kalau di switch lain yang ada di router yang berbeda, tidak akan menerima pesan itu. Karena dibatasi oleh router, nggak boleh. Oke, nah, itu caranya. Nah, area yang ada di bawah router ini disebut sebagai broadcast domain. Jadi itu disebut sebagai broadcast domain. Broadcast domain adalah area broadcast. Nah, ya pembatasnya apa? Sekali lagi pembatasnya adalah router. Jadi kalau interface routernya sudah beda, maka itu beda broadcast domain. Nah, buat apa fungsinya? Fungsinya adalah supaya orang nggak iseng. Dia ngirimin paket di float tuh, di float. Akhirnya satu jaringan itu down, nggak ada yang bisa ngirim paket karena macet. Nah, jangan sampai ada yang melakukan hal seperti itu, jadi dibatasi. Siapa yang boleh ngirim pesan broadcast itu dibatasi oleh router. Normalnya secara default nggak bisa ngirim pesan broadcast melewati router, kecuali kalau diizinkan. Nah, diizinkan pun requirement-nya ada banyak. Itu nanti di course ketiga ya, kita bahas ACL, Access Control List namanya. Nah, bisa juga kita nggak mau ngirim 1 ke 1, nggak mau broadcast juga, tapi kita cuma mau mengirimkan ke multicast atau ke grup tertentu. Nah, itu bisa dengan menggunakan metode pengiriman multicast namanya. Jadi 1 ke grup.
Nah, ini tipe-tipe alamat IP, ada public dan ada private ya. Jadi ada beberapa kelas. Pertama ada yang 10 apa namanya, di 10 prefix 8. Itu ada sekitar 8 kali, sekitar 254 kali 254 kali 254 ya alamatnya. Kemudian bisa juga yang sering kali kita pakai 192.168.00 prefix 16. Nah, itu berarti kapasitasnya 254 kali 254. Yang menarik adalah 172.16.00. Ini prefixnya 12, teman-teman. Jadi prefixnya 12, bukan 16. Nah ya, jadi prefixnya 12, harus hati-hati. Karena 12, efeknya apa? Efeknya adalah alamat yang dipakai itu terbatas. Jadi dia hanya dari 172.16.00 ke 31.255.255. Sebelum dan sesudah itu bukan alamat private, tapi alamat public. Nah, itu bisa kali jadi jebakan ya. Kalau pertanyaan yang sering kali keluar itu yang ini. Karena banyak yang salah ngitungnya. Oh, ini bukan alamat public ini, nggak alamat private. Nah, bedanya apa? Public sama private. Karena seperti kita ketahui bersama, IP versi 4 itu dia limited resources. Terbatas banget. Jadi supaya kita bisa pakai IP versi 4 yang public, itu kita harus beli. Harus beli. Dan itu bayar per tahun. Bayar per tahunnya. Akibatnya apa? Apa? Kemut lagi, Pak. Kemut lagi. Nah, ya, normal ya? Sudah, Pak. TK-nya di mode otomatis atau gimana ya? Supaya kita bisa menggunakan IP versi 4 secara public, maka itu kita biasanya di-share. Jadi satu IP versi 4, IP versi 4 ya, public, itu akan dilakukan proses NAT. Sehingga bisa digunakan oleh jaringan lokal. Nah, lokal berarti dia akan menggunakan IP private ya, IP private. Jadi di NAT. Di NAT itu maksudnya adalah satu IP public dipakai bareng-bareng beberapa local area network. Nah, sama seperti kalau teman-teman pakai di rumah atau di kampus, itu NAT semua. Semuanya NAT. Nah, IP versi 4 yang private tidak bisa di-route di global. Jadi harus menggunakan IP versi 4 public. Gimana kalau IP versi 6? Perlu di NAT nggak? IP versi 6 tidak perlu di NAT, teman-teman. Karena IP versi 6 itu cukup untuk memberikan semua orang IP public. Termasuk kalau mau ngasih hewan peliharaan, mau dikasih IP bisa juga. Jadi supaya nggak hilang maksudnya. Itu bisa kalau mau. Kenapa seperti itu? Nah, itulah nanti kita bahas di pekan depan. Nah, ini NAT ya. Jadi kita perlu NAT untuk mentranslasikan antara IP versi 4 yang private ke public. Itu perlu kita pakai NAT. Biasanya NAT itu dieksekusinya di edge router atau dalam bahasa kita dieksekusi di router milik ISP. Eksekusinya di situ. Nah, kita bisa lihat gimana caranya kita bisa lihat di router kita. Kalau router di rumah, kita punya, misalkan kita pakai IndiHome tuh, router di rumah itu pasti IP-nya IP private. IP-nya IP private. Nanti baru di apa namanya di Free Telkom, di Deslam ya, kalau kita pakai IP apa namanya kita pakai IndiHome itu di routing ke publiknya di Deslam.
dipindahkan ke gateway. Jadi semua IndiHome itu ditarik ke DSLAM namanya. DSLAM itu router IndiHome optik ya untuk DSL. Itu nanti ditarik ke situ, baru kemudian dikirim ke gateway. Gateway-nya terserah mau pakai nasional atau mau pakai yang nasional tergantung alamat tujuan, sorry. Nah, ada juga alamat-alamat yang bukan private, bukan public ya, tapi special use. Misalnya 127.0.0.1 itu biasa dipakai untuk looping atau untuk check back, untuk mengecek untuk mengecek protokol TCP/IP. Nah, jadi protokol TCP/IP. Jadi kalau kita pengen tahu tuh komputer kita kok nggak bisa connect sih, masalahnya di mana? Jaringannya oke. Nah, coba dicek dulu pakai ping ke loopback. Jangan-jangan protokolnya keliru. Misalkan habis dioprek tuh, habis ngoprek, kemudian belum dibalikin ke standar, nah itu biasanya bermasalah. Bisa juga kalau kita nggak connect kemana-mana tuh, berarti biasanya alamatnya menggunakan link lokal. Nah, link lokal. Alamat ketika kita nggak connect biasanya. Oke. Nah, untuk pelamatan IP sendiri ada beberapa kelas dari A sampai E. Ada kelas A, kelas B, dan kelas C. Itu prefiksnya juga beda-beda ya. Itu melambangkan jumlah host yang dimiliki. Jadi kalau kelas A itu bisa nyampe Di-mute lagi, Pak. Oke. Bentar ya. Oke. Jadi kelas A itu yang paling banyak 16 juta host, tapi networknya cuma 128. Kalau kelas B itu ada 16.000 alamat network, untuk kliennya 65.000. Jadi seperti itu trade off. Yang biasa kita pakai normal ya, itu alamat kliennya 254, tapi untuk networknya itu bisa banyak banget. Yang seperti ini, pengalaman yang seperti ini, itu buang-buang resource. Nah, kenapa buang-buang resource? Ya karena banyak yang tidak terpakai. Ini pengalamatan kelas full. Nah, jadi kita menggunakan classless. Biasanya sekarang kita pakai classless. Nah, classless gimana? Nah, classless ya disesuaikan dengan kebutuhan. Menggunakan prefix yang prefix yang nggak standar. Nah, ini tadi yang saya bilang ya. Jadi untuk broadcast domain itu adalah area di mana kita bisa melakukan broadcast. Normalnya itu ada di bawah router. Ada di bawah router ya. Kemudian kenapa kita membatasi broadcast domain? Pertama untuk membatasi traffic. Karena kalau broadcast domain nggak dibatasi, maka trafficnya itu bisa eksesif. Eksesif terlalu banyak, jadi membebani jaringan. Akibatnya apa? Kalau eksesif, orang nggak akan bisa komunikasi. Ya. Jadi kita stuck di situ. Jadi bisa nggak sih kita bikin yang seperti ini nih? Biasanya kan yang dilakukan orang seperti ini ya. Jadi kita punya satu router, satu switch tuh. Oke, kita tambahin lagi switch lagi, terus tambahin lagi switch lagi, tambahin terus. Nah, yang seperti ini itu tidak disarankan. Nggak disarankan. Kenapa? Karena membebani jaringan. Nah, yang disarankan adalah satu switch itu satu network. Satu switch satu network. Ya. Itu ya. Nah, apalagi seperti ini. Nah,
Dia udah satu jaringan sampai 400 user tuh. 400 user itu kebanyakan satu jaringan. Saja kalau ada satu orang iseng aja, satu orang iseng default pakai pakai tools yang banyak di internet ya, default, ya habis lah itu semuanya. Gak ada yang bisa connect. Nah, terus kayak gitu banyak ya sekarang. Oke, gitu. Nah, nanti di perkuliahan besok, di perkuliahan semester berikutnya, nanti teman-teman akan belajar lagi tentang VLAN. Nah, kalau VLAN itu lebih seru lagi. Jadi, kita terkoneksi ke switch yang sama, tapi jaringannya beda. Misal, kalau teman-teman di kampus, connect ke AP yang sama, tapi antara dosen dengan mahasiswa itu mendapatkan AP yang berbeda. Kok bisa gitu? Bisa, karena VLAN-nya beda. Nah, itu kan VLAN-nya. Nanti ya, semester berikutnya ya. Nah, kita melakukan subnetting, fungsinya bukan cuma untuk memperbanyak alamat ya, tapi juga untuk mengimprove, meningkatkan performansi jaringan. Jadi network itu dipecah-pecah, di segmenting, tujuannya adalah meningkatkan performansi jaringan, itu satu. Karena ketika traffic itu dipecah-pecah, maka kita bisa melakukan optimasi trafiknya. Misalnya kita ingin mengoptimasi traffic tertentu, kita mau naikin traffic buat wireless tuh, karena kebetulan di lantai 4 FIT lagi ada acara besar. Oh, bisa. Jadi kita bisa memberikan misalnya di lantai yang paling atas, itu kita tambahin tuh bandwidth-nya. Yang awalnya 10, kita naikin lagi jadi 20. Bisa. Khusus untuk lantai 4 saja. Lantai bawahnya perlu nggak usah, biarin aja normal. Nah, jadi kalau kita bagi-bagi, itu gampang untuk melakukan settingnya. Gimana settingnya? Settingnya di sini teman-teman, di router. Jadi tinggal naikin aja di interface-nya. Oke, jadi gampang banget kalau situ, nggak rumit. Nah, kemudian faktor kedua yang penting juga adalah security policy untuk setiap subnet. Nah, misal, kalau di FIT kan ada beberapa kelas user ya. Jadi ada untuk manajerial, ada untuk dosen, ada untuk mahasiswa. Nah, setiap subnet itu kebijakan keamanannya itu beda. Security policy-nya beda. Misal, teman-teman nggak akan bisa mengakses portal-portal tertentu yang hanya diperuntukkan untuk dosen dan manajemen. Nah, jadi dibatasi di situ. Untuk subnet X misalnya, dia nggak bisa ngakses ini, nggak bisa ngakses itu. Jadi kalau di perkuliahan berikutnya, ini namanya ACL. Access Control List. Jadi siapa berhak mengakses apa, kapan, di mana, dan bagaimana caranya. Plus yang terakhir, kita juga bisa menggunakan subnetting untuk mengatasi permasalahan traffic yang abnormal. Traffic yang abnormal ya. Misalkan karena device tertentu. Contoh gini, device yang abnormal ya. Misalnya RFID. RFID itu trafiknya nggak normal, teman-teman. Kenapa nggak normal? Satu, barangnya banyak. Tapi kita nggak bisa tahu, nggak bisa memprediksi kapan dia akan kirim data. Dan datanya dikit. Tapi yang mengirimkan banyak gitu. Jadi data dari setiap klien itu dikit sebetulnya. Karena kan cuma ngetap aja ya. Tapi itu sih cuma kode. Kodenya cuma 16 bit. 16 bit kode. Tapi kita nggak bisa prediksi kapan data itu masuk. Dan barangnya ada banyak perangkatnya. Sementara servernya cuma beberapa ya, nggak satu sih, beberapa. Nah, itu traffic nggak normal. Nah, termasuk nanti akan teman-teman pelajari di perkuliahan berikutnya, termasuk perangkat seperti IoT. IoT itu adalah perangkat yang trafficnya nggak normal. Kenapa nggak normal? Karena
pengiriman datanya itu dikit tapi sering. Jadi dikit sebetulnya, nggak banyak, itu paling 100 kilo lah, paling banyak 100 kilo. Itu udah banyak itu. Cuma dia sering. Nah, misal seperti vehicle tracking. Nah, vehicle tracking apa sih dikirim? Cuma koordinat GPS sama kondisi mesin misalnya, kondisi mesin atau apa namanya, tracking barang lah ya. Nah, itu nggak banyak, tapi sering datanya. Nanti trafiknya nggak normal. Jadi mode-mode trafik seperti ini biasanya dipisahkan ke dalam subnet tersendiri. Jadi jangan nggak disatukan dengan subnet yang berisikan user biasa. Oke, gitu. Sampai di sini. Ada yang bingung? Ada yang perlu didiskusikan? Di bagian prefix kayaknya, Pak. Grafik ya? Gimana? Kurang paham, Pak, kalau misalnya yang nggak standar perhitungannya. Oke, prefix ya. Nggak, kurang pahamnya di aspek apa? Untuk subnet masknya, Pak. Isinya ya. Jadi gini sebenarnya. Prefix itu kan jadi prefix itu sebetulnya adalah singkatan ya. Singkatan dari proses subnetting yang dilakukan. Nah, jadi proses subnetting yang dilakukan. Jadi misalnya kita menggunakan prefix 24 tuh. Nah, ini normal ya, prefix 24. Maksudnya apa prefix 24? Maksudnya adalah dari 24 itu 8, 8, 8, 8 plus 8 plus 8 itu adalah alamat networknya. Nah, jadi prefix 24 itu 24 itu alamat network ya. Nah, terus sisanya gimana? Kan IP itu ada 32 tuh. Nah, ada 32. Nah, sisanya 8 yang terakhir itu adalah alamat host. Nah, gitu maksudnya. Nah, misal, contoh lagi. Kita pakai prefix 20. Oh, prefix 20. Oke. Berarti alamat untuk networknya itu adalah 8 plus 8 plus 4. Nah, jadi 20. 20 itu ada alamat network. 20 bit, maksudnya 20 bit. Nah, 20 bit adalah alamat network, sedangkan alamat hostnya berapa? Berarti sisanya, yaitu 4 plus 8. Gitu ya, maksudnya seperti itu aja. Jelas ya? Ada yang masih bingung? Betul ya? Oke, saya lanjut. Nah, jadi untuk proses subnetting sekarang jam 10.30 ya. Kita jam kuliahnya sampai jam berapa ya? 10.30 ya, benar ya? 9.30 sampai 10.30 ya, oke. Tapi kan sebetulnya kan jam praktikum ya, lewatin aja nggak apa-apa lah. Nanti untuk praktikum saya seperti biasa saya kasih menyusul ya di grup untuk kodenya karena belum ada kan ya. Oke, ini untuk subnetting. Jadi ke subnetting kita masih menggunakan prefix normal ya, 8, 16 dan 24. Nah, ini silakan dicek sekali lagi. 8 itu melambangkan ini jumlah bit satunya. Jadi jangan bingung. Kalau 16 gimana? Ya 16 ini tuh 8 plus 8. Jadi kan 16. 24, 8
plus 8 plus 8. Ya, gampang. Nah, kapasitas hostnya itu akan mengikuti. Jadi kalau misalnya alamat networknya yang dilambangkan dengan prefix, ini alamat networknya, itu ada 24, berarti 8 sisanya itu adalah, 8 sisanya itu adalah alamat host. Ya, jadi sekitar 254 ya. Emang kalau di dalam biner, berarti alamat pertamanya 000001 ya. Jadi kalau 0000 semua itu alamat network. Nah, alamat terakhirnya adalah 11111110 alias ini sama dengan titik 1, ini sama dengan titik 254. Yang terakhir yang 11111111 ini adalah alamat broadcast 255 ya. Alamat broadcast nggak dipakai untuk host ya. Oke. Gitu. Nah, jadi berapa kapasitasnya untuk setiap blok IP versi 4 prefix 24? Ya 254. 254. Alamat pertamanya berapa? 1. Alamat terakhirnya berapa? 254. Itu ya. Nah, ini sama juga kita menggunakan beberapa varian IP ya. Misalnya di sini untuk prefix 16, prefix 16. Sini kita menggunakan misalnya 10.0. Nah, kalau menggunakan prefix 16 berarti 10.001 sampai 10.0.255.254. Nah, itu untuk hostnya. Ini subnetnya. Nah, jadi subnetnya ada di sini, subnetnya. Sorry. Nah, subnetnya ada di oktet kedua. Oktet kedua. Nah. Kemudian kalau sebentar. Ini 16 ya, 16 ini 254. Nah, bisa juga kita menggunakan kelas A, IP kelas A. IP kelas A kan 10.0.0 ya. Ini IP kelas A ini. Bisa juga kita gunakan untuk prefix 16. Prefix 24. Jadi kan ada 16 ya. Kita bisa pakai prefix 24 juga. Nah, kalau kita gunakan prefix 24 berarti subnetnya ada di oktet ketiga. Oke, gitu ya. Subnetnya ada di oktet ketiga. Nah, ini misalkan dari 10.001 sampai 10.00254. Kalau untuk subnet kedua 10.001, subnet ketiga 10.002. Nah, seterusnya. Sampai berapa? Sampai habis. Kalau habis berarti 10.255.255.0 prefix 24. Oke, nah gimana kalau kita butuh yang kurang dari itu? Bisa. Kita nggak butuh banyak-banyak misalnya. Nah, seperti saya bilang, misalkan di dalam satu kelas atau satu lab, nah kita bisa menggunakan variabel. Jadi prefixnya bisa di bawah itu, dari 25 ke 30. Nah, kalau 25 ke 30, yang perlu diperhatikan adalah subnet maskingnya. Itu nggak sama. Subnet masking nggak sama. Nah, jadi misalkan di sini nih, misalkan kita ada prefix 25 ya. Prefix 25 berarti untuk subnet masknya dia bit satunya ada 25. Bit satunya ada 25. Jadi di sini ada 8, 8, 8. Nah, di oktet terakhir, oktet keempat, itu kita pinjam 1. Nah,
Jadi kita pinjam 1 bit. Oke, 1 bit. Nah, pinjam 1 bit sebagai subnetnya. Jadi untuk klien atau untuk host itu tinggal 7 bit. Nah, alamatnya tinggal 7 bit. Nah, kalau alamatnya 7 bit berarti berapa dong? Nah, kita cek dulu untuk subnet. Kalau kita misalkan kita cuma pinjam 1 bit, berarti subnetnya cuma 2. 2 dari mana? 2 itu ya kalau nggak 1, ya 0 kan? Ya, subnetnya kalau nggak 1 ya 0. Nah, seperti itu. Nah, kemudian hostnya berapa? Nah, hostnya bisa misalnya dari 0, 1, 2, 3, 4, 0 sampai 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 0 hostnya. Jadi hostnya seperti itu. Jumlahnya 126 per subnet. Nah, gimana cara ngitungnya? Nah, cara ngitung gini. Sal ya. Cara ngitungnya gini. Misal kita punya alamat standar ya, kita pakai alamat standar ya. Misalnya alamat standar yang biasa aja normal ya, 192.168.10 ya. Misalkan kita menggunakan masking prefixnya 25. Nah, prefix 25 ya. Prefix 25 itu berarti 255 255 128 128 dari mana? Nah, 128 dari sini 1. Ya kan, kalau kita ubah ke dalam biner, ini kan jadinya gini. Benar ya? Jadinya kan gini. Nah, ini itu kan 128. Ini 128. Nah, jadi ini maskingnya 128. Nah, sisanya ini adalah host. Nah, hostnya. Nah, alamatnya gimana? Alamatnya, nah alamatnya adalah kita harus harus kita end dulu ya dengan dengan IP ini. Biasanya akan menghasilkan 192.168.1. Nah, sini dia berapa? Nah, sini berapa? Ini misalnya alamat pertamanya ya, untuk prefix, untuk subnet pertama ya. Untuk subnet pertama itu adalah 1 sampai 128. Nah ya. Iya ya. 128. Nah, 128 itu networknya ya. Dari 128 itu network kedua. Jadi yang benar adalah sampai 127. Sampai 127. Atau kalau kita buat dalam biner, itu berarti 000. Ini subnet pertama ya. 00001. Nah, ini kan sama dengan 1. Ini subnet 1111110. Nah, ini sama dengan 126. Broadcast-nya berapa? Broadcast-nya adalah 01111111, yaitu 127. 127 ya. Nah, ini untuk subnet pertama.
Nah, subnet kedua gimana? Kan subnetnya ada dua ya, subnetnya dua. Nah, subnetnya dua. Nah, ini berarti kita lanjut aja dari sini. Jadi ini satu. Nah, jadi alamat networknya adalah 1000 ya, berarti 128. Nah, itu apa namanya? Kemudian saya taruh di sini dah. Saya bersihin dulu. Nah, ini subnet 1 ya. Subnet 1 kan 0 ya. 0 0 0 0 0 0 0 0. Nah, kemudian ini sama dengan titik 0. Alamat pertamanya 0 0 0 0 0 0 0 1 titik 1. Alamat terakhir 0 0 0 0 0 0 salah. 1 ya, 1 1 1 1 1 1 0. Nah, 1 2 6. Alamat terakhirnya berarti 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 7. Nah, ini broadcast ya. Ya, kalau subnet kedua itu berarti 1. Nah, ini bit yang dipinjam ya. Bit yang dipinjam itu akan menjadi subnet. Bit yang dipinjam akan jadi subnet. Nah, 1 di sini dia 0 0 0. Ini jangan lupa ini subnet ya. 1 di depan itu subnet. 0 0 0 0. Nah, ini adalah alamat network untuk subnet kedua, yaitu 128. Jadi 128 di sini itu bukan host, tapi network. Kemudian alamat pertamanya berapa? 0 0 0 0 0 0 1, yaitu 129. Nah, alamat terakhirnya 1 0 1 1 1 1 1 0. Nah, ini 2 5 4. Alamat terakhirnya broadcastnya 1 1 1 1 1 1 1 2 5 5. Oke, gitu ya. Jelas ya. Jadi kalau kita tulisin aja, kalau bingung, tulisin aja alamatnya satu-satu. Nanti pasti ngerti. Nah, gimana kalau menggunakan prefix yang berbeda? Misal, prefixnya kalau 25 gimana? Kalau 25. Nah, kalau 25 tinggal di apa namanya? Bagi 2 aja. Misalkan di sini tuh. Tadi kan 25 ya. 26. Nah, kalau 26 bit yang dipinjam kan 2. Kalau bit yang dipinjam 2 berarti hostnya berapa? 6 kan? 6, sisanya 6. Jadi networknya 2, network atau subnet yang dipinjam sebagai subnet 2, sisanya 6 itu jadi host. Berarti berapa tuh subnetnya? Ya gampang. 00 subnet pertama, 01 subnet kedua, 10 10 subnet ketiga, 11 subnet ke-4. Berarti 4 subnetnya. Oke. Hostnya mengikuti. Sama lah ya, ini semua sama. Kalau misalkan networknya berarti 000, ini kan 2 ya, berarti 00. Nah, jangan lupa 6, harus 6 bit. Nah, ini alamat networknya. Alamat host pertamanya 00001. Alamat host terakhirnya 1111110. Alamat broadcastnya 1111111. Gitu aja, semuanya sama. Tinggal ngubah ini aja, apa namanya? Tinggal mengubah subnet. Oke. Itu ya teman-teman ya. Clear ya. Nanti kalau ada yang bingung, tonton tutorial. Tutorial lebih jelas insya Allah. Oke, itu untuk IP kita cukupkan sampai di sini.
sebetulnya slide-nya masih banyak ya. Jadi masih ada masih ada tentang VLSM. Cuma dan teman-teman tonton aja di tutorial. Jadi tutorial yang ada di NetAcad itu udah jelas banget. Lebih lengkap. Nah, misalkan ada yang perlu didiskusikan, silakan sampaikan di grup, nanti saya jawab. Kalau misalkan nggak bisa dijawab pakai teks, nanti saya buatin video tutorial untuk jawab pertanyaannya. Mungkin gitu teman-teman. Ada yang perlu didiskusikan nggak sampai di sini? Pak, untuk course-nya yang di NetAcad yang 11 sampai 13 kelas activity-nya bakal ada nggak, Pak? Belum ya? Belum, Pak. Cuma tutorial. Oke. Nanti saya cek lagi ya. Baik. Nanti dicek kalian periksa sekitar sore ini, harusnya semua exam dari awal sampai akhir sudah dibuka. Nah, nanti saya cek barusan. Nah, setelah ini saya cek. Oke. Ada lagi? Cukup? Cukup ya? Oke. Tadi di awal ada yang belum on cam nggak? Oke. Kita silakan on cam dulu ya untuk screenshot. Sebelum saya tutup perkuliahan. Oke. Pak, saya mau nanya, Pak. Untuk exam-nya nggak perlu nunggu jadwal kerjanya. Cuma sampai itu kerjanya sampai 10 Mei aja. Gitu. Gimana? Untuk examnya. Kayak kemarin apa nunggu jadwal, Pak? Kayak kemarin nunggu jadwal apa langsung gitu? Apa bebas kerjanya? Sampai 10 Mei. Oh ya, kerjain aja sampai lulus. Baik, Pak. Untuk exam chapter sebetulnya minimal skornya 75. Tapi 3 kali attempt. 3 kali attempt. Jadi kalau belum 3 kali, coba aja lagi nggak apa-apa. Baik, Pak. Oke. Oke, udah ya. Udah saya save. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi pekan depan ya. Soal pekan depan, jangan lupa praktikum lab-nya dikerjain. Kalau ada masalah, silakan sampaikan di grup ya. Saya lihat di grup itu nggak terlalu banyak yang komen. Ya Fatur doang yang biasanya. Oke. Jangan ini ya, jangan kalau teman-teman nggak ngerti, tanya aja, atau kalau nggak sungkan di grup, japri aja, nanti saya jawab kok. Jadi jangan terlalu terikat dengan aturan perkuliahan ya. Nanti kita kan juga kuliahnya nggak standar. Jadi yang penting bagi saya teman-teman ngerti. Mau gimana pun caranya, yang penting ngerti gitu. Oke. Itu ya. Jadi saya nggak bermasalahin kalau ada yang kuliah sambil tiduran. Silakan aja. Oke, terima kasih. Semoga semuanya tetap sehat. Kita ketemu lagi pekan depan ya. Saya cukupkan perkuliahan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Yuk.